Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada keluarga besar GPDI Tiberias Bogor yang dikasihi Tuhan dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang malam. Kami bangun dengan kekuatan baru. Terima kasih buat kesempatan hari yang baru. Biarlah kami memulainya, mendahulunya dengan mendengarkan suara-Mu Tuhan, firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Mari berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Roh Kudus, terangi mata hati kami, biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, pada pekan ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang damai sejahtera sebagai buah roh ya. Dan damai sejahtera itu sangat diperlukan bagi kita. Tanpa ada damai sejahtera tentunya tidak ada ketenangan saudara-saudara. Bahkan tidak ada kebahagiaan, baik di rumah tangga, baik di lingkungan pekerjaan, baik antara saudara seiman, saudara-saudara. Kita perlu damai sejahtera itu, kita perlu menjaganya. Kita ada di akhir zaman, kuda merah padam di dalam Wahyu 6 ayat 4, saudara-saudara tidak perlu baca. Nanti saudara bisa baca sendiri, di dalam ayat tersebut mengatakan bahwa ada kuda merah padam yang akan mengambil damai sejahtera setiap orang yang tidak menjaga hatinya dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, kita perlu damai sejahtera itu. Masihkah kita menjaga damai sejahtera yang dari Yesus seperti firman Tuhan kemarin? Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Tapi mampukah kita menjaga damai sejahtera itu? Saya akan bawakan firman Tuhan saat ini dengan judul Penyebab hilangnya damai sejahtera. Saudara, apa sih yang membuat damai sejahtera kita itu hilang? Sedangkan Tuhan sudah mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kita lihat saudara-saudara ya. Dalam Yesaya 48 ayat 22. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Ternyata saudara-saudara, penyebab hilangnya damai sejahtera, tidak ada damai sejahtera ketika orang-orang bahkan anak-anak Tuhan yang berlaku fasik. Apakah itu orang fasik saudara-saudara? Fasik dalam KBBI di situ mengandung arti orang percaya Tuhan tapi tidak mengamalkan perintah Tuhan, atau dalam bahasa Ibraninya yaitu rasya, artinya tidak beriman. Tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Itu tanda tidak beriman adalah orang fasik. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Firman Tuhan adalah cermin dalam hidup kita, penuntun dalam kehidupan kita, yang memperbaiki kehidupan kita, mendidik kita. Kita bisa bercermin, Tuhan, apakah aku ini orang beriman yang tahu kebenaran dan melakukannya? Atau saya tahu dengar firman Tuhan setiap minggu, setiap hari, tapi saya gak bisa melakukannya. Memang kita penuh kekurangan saudara-saudara. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan. Asal kita mau saudara-saudara dibentuk. Kita mau setiap dengar firman Tuhan, Tuhan aku mau melakukan. Orang fasik seperti apa saudara-saudara? Saya gak akan bacakan ayat-ayatnya, tapi saya sebut ayatnya saudara-saudara ya. Dalam Mazmur contohnya ini ya, Mazmur 59 ayat 12. Di situ mengatakan orang fasik berlaku dosa terhadap dari mulutnya saudara-saudara. Ada sumpah serapah di situ dikatakan. Ada dusta, ada kecongkakan, kesombongan saudara-saudara. Itu ciri-ciri orang fasik. Apalagi Ayub 36 ayat 13. Suka simpan kemarahan. Itu contoh orang-orang yang tahu firman Tuhan tapi tetap aja masih simpan-simpan yang tidak berkenan. Sehingga dari hati
muncullah perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Kalau kita tidak jaga hati dengan firman Tuhan, damai sejahtera itu hilang, maka hal-hal yang buruk keluar dari mulut kita, saudara-saudara. Jangan sampai terjadi hal itu, dijauhkan Tuhan. Kita memang belum sempurna, tapi kita mau belajar setiap hari. Supaya damai sejahtera itu tidak hilang dalam hidup kita, saudara-saudara. Antar hubungan suami istri bisa hilang damai sejahtera. Si kuda merah padam itu siap-siap mengambil damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Kalau kita tidak jaga damai sejahtera yang dari Yesus itu, semua bisa terjadi hal-hal yang berbahaya. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga besar, gereja Tuhan. Saudara, jaga damai sejahtera itu. Berlakulah seperti orang yang membangun di atas batu, rumah di atas batu. Dalam Matius 7 katakan, orang bijaksana ketika dia membangun di atas batu itu tandanya mendengar dan melakukan. Tapi ketika mendengar tidak melakukan, maka bangunan rumah rohani kita akan roboh ketika ada angin badai. Masalah boleh terjadi dalam masalah rumah tangga, dalam mungkin perekonomian rumah tangga kita, dalam keluarga kita, saudara-saudara. Tapi ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, bukan seperti orang fasik, maka rohani kita tetap kuat. Itu tandanya, ciri-ciri orang yang teguh itu berarti dia beriman, berarti bukan orang fasik, saudara-saudara. Kita mau seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada dalam Mazmur 1 ayat 4, saudara-saudara, sampai 6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, ciri dari orang fasik adalah mudah goyah. Seperti tadi ya, bangun rumah di atas pasir. Mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Firman Tuhan itu pagar perlindungan. Firman Tuhan itu kekuatan bagi kita. Ketika kita melakukannya, itu yang menjadikan dasar kuat kehidupan kerohanian kita, saudara-saudara. Tidak seperti sekam, saudara-saudara. Air-air ini kita hidup di penghujung akhir zaman. Tanpa kita sadari kita tuh dalam penampian. Bagaimana kualitas kita? Seperti sekam, seperti dalam Mazmur 1 ayat 4 tadi. Atau gandum yang berisi, saudara-saudara. Yang membangun rumah, bangunan rohani di atas batu, mendengar dan melakukan. Kenapa Tuhan suruh perintahkan kita untuk turuti firman Tuhan? Itu buat kebaikan kita, saudara-saudara, supaya rumah rohani kita teguh. Kalau kita teguh, saudara-saudara, damai sejahtera itu akan selalu mewarnai kehidupan kita. Apapun yang terjadi, damai sejahtera itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ada permasalahan rumah tangga, cepat diselesaikan karena apa? Karena ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memerintah kehidupan kita, dia Raja Damai. Tapi kalau Raja Damai itu tidak kita persilakan dalam hati kita, memerintah dalam hati kita menjadi seperti orang fasik, sombong, merasa diri kuat, akhirnya kita jatuh, saudara-saudara. Dijauhkan Tuhan, saudara-saudara. Sebagai ayat yang terakhir, inti dari semuanya, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, sumbernya dari melakukan kebenaran. Maka ada damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa damai itu. Bukan sebagai orang yang membuat tidak tenang di lingkungan, tapi kalau ada kehadiran kita, rasanya senang, tenang, ada sukacita. Itulah orang-orang pembawa damai, orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kau perdengarkan melalui hamba-Mu.
Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus, kami perlu Engkau supaya kami jadi pelaku firman-Mu, sehingga damai sejahtera itu kami hasilkan dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, bahkan masa pandemi ini kami tetap memiliki damai sejahtera itu, sehingga kami mampu mengatasi segala macam masalah Tuhan. Engkau sendiri damai sejahtera itu bertahta atas kehidupan kami. Firman-Mu bertahta atas kehidupan kami, sehingga damai sejahtera itu terus kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami awali hari yang baru ini dengan damai sejahtera-Mu. Dalam pekerjaan kami, dalam sekolah, dalam kuliah, walaupun secara online, bahkan pelayanan-pelayanan kami diawali dengan damai sejahtera-Mu. Inilah yang menjadi doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Di hadapan tahta